Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa puli-puli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku, tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa." Tetapi Yesus berkata kepada wanita ini, "Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pada kisah Injil hari ini dihadapkan kepada kita bahwa di sana ada kisah Yesus dihadapkan pada dua orang dan mempunyai sikap batin yang berbeda. Walaupun sebenarnya secara sekilas bahwa keduanya itu juga berbuat kasih. Orang Farisi yang dikatakan di sana namanya Simon itu mengundang Yesus untuk makan. Maka dia berbuat baik, memberi, mengundang orang, dalam arti tertentu juga menghargai orang. Kemudian di sisi yang lain, seorang perempuan yang juga berbuat baik, menyeka, membasuh kaki Yesus, menyeka dan kemudian juga meminyaki serta mencium kaki Yesus, juga berbuat baik. Tetapi bahwa di sana Yesus itu seakan-akan mungkin entah pilih kasih atau apa begitu ya, karena rupanya dari perbuatan sang wanita inilah ia berkenan. Mengapa demikian? Toh juga dua-duanya kan berbuat baik. Mengapa yang satu menjadi lebih diperhatikan, yang lebih berkenan di hadapannya, sementara yang lain seakan-akan juga kurang? Saudara-saudara yang terkasih, orang Farisi kita bisa membayangkan tentu saja orang yang bukan orang yang berkekurangan. Orang bisa dikatakan orang yang cukup mampu juga, karena mengundang Yesus makan di rumahnya, dan kemudian juga mungkin juga orang-orang atau teman-temannya juga diundang untuk dapat makan bersama.
Artinya dengan itu mau juga menunjukkan bahwa dia itu bukannya orang yang berkekurangan. Dan kemudian bahwa orang Farisi ini menjadi bisa dikatakan juga ditegur oleh Yesus. Ada kesan bahwa orang Farisi ini mengundangnya makan itu hanya bukan pertama-tama berbuat baik, tetapi mungkin juga lebih didorong oleh karena prestise saja. Dengan itu mengatakan bahwa ia mampu untuk mengundang orang dan kemudian juga memberi makan orang dan juga saudara dan juga teman-temannya. Ada kemampuan itu, maka ada rasa bangga, ada rasa bahagia di sana karena dia mampu mau menunjukkan status sosial yang demikian itu. Sementara seorang perempuan ini dikatakan sebagai orang yang berdosa. Kalau dikatakan orang yang berdosa bagi kebanyakan orang atau alam Yahudi ketika itu, orang yang berdosa itu berarti orang yang juga dikucilkan. Baik itu dikucilkan dari masyarakat sosial, interaksi, komunikasi, interaksi sosial masyarakat, kemasyarakatan, maupun juga dikucilkan dari pergaulan rohani, begitulah. Ada beberapa hak yang juga akhirnya diambil atau ditiadakan oleh orang. Maka dengan demikian juga dikatakan bahwa seorang perempuan ini bisa dikatakan juga kurang mampu dalam beberapa hal. Mungkin juga bisa saja karena pergaulan dengan masyarakat maupun juga dengan hidup keagamaannya, maka tentu saja kita bisa membayangkan akses ekonomi pun juga mungkin di sana akan juga terkurangi. Orang menjadi tidak mau berhubungan dengan orang ini, tidak mau berkomunikasi dengan orang ini karena dikatakan sebagai orang berdosa. Jangan-jangan saya nanti akan juga ikut ketularan berdosa sama seperti orang ini. Maka dengan ini mau dikatakan bahwa si perempuan ini, seorang wanita ini bisa dikatakan orang yang berkekurangan, orang yang tidak mampu. Ada dua situasi yang berbeda. Yang satu itu bisa dikatakan cukup mampu dan bahkan memunculkan sikap bahwa dia lebih mampu dan menjadi orang yang menjadikan dirinya sebagai orang yang istimewa, orang yang bisa mengandalkan dirinya. Bahkan dengan itu kita juga bisa belajar, kita bisa merenungkan. Orang-orang yang demikian, orang Farisi ini cenderung untuk juga menilai. Dia begitu nyaman, dia begitu aman ketika dia membandingkan dirinya yang baik-baik saja, yang jauh lebih mujur jika dibandingkan dengan orang lain. Lepas apakah itu baik atau tidak, bahwa situasi yang demikian itu juga seringkali terjadi pada kita juga. Sementara bahwa yang perempuan ini, seorang wanita ini, dari kekurangannya, dia merasa, dia percaya, dia juga merasa, dia menyadari akan kekurangan dan juga membutuhkan uluran kasih dari pihak lain. Maka ketika dia dikatakan sebagai orang yang berdosa, maka dia juga menyadari bahwa dia membutuhkan sebuah pengampunan, tindakan pengampunan dari Tuhan. Maka itulah yang sebenarnya justru yang berkenan di hadapan Tuhan, di hati Tuhan, sehingga ia pun dengan peristiwa itu ia juga mau mengajar si orang Farisi ini, dan juga mungkin kita sekalian yang bisa saja akan jatuh pada sikap arogansi diri kita, arogansi pribadi kita, yang mungkin juga kita jatuh dalam sikap untuk menilai, membanding-bandingkan bahwa nasib saya lebih bagus, lebih baik jika dibandingkan orang lain, dan kita menikmati itu dan kita justru tenang dengan itu, aman dengan itu. Sehingga dengan demikian juga bahwa kita akhirnya mendiskreditkan orang, kita menilai orang, kita menghakimi orang, dan bahkan juga memberi cap kepada orang lain bahwa orang lain itu berdosa, orang lain itu kurang dari diri kita, kurang mujur dan kurang diberkati dan segala macam itu. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita merenungkan sabda Tuhan ini, dan kita juga belajar dari pengalaman si perempuan ini yang mempunyai kesadaran, mempunyai iman dan juga percaya kepada Tuhan, tetapi bahwa dia juga mengakui akan kelemahan dan keberdosaan, serta mempunyai ketergantungan, sikap ketergantungan pada pihak lain untuk dapat keluar, untuk dapat
diampuni, untuk dapat diselamatkan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.